Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evelyn Putri Sepang dengan NPM akhir 320. Kali ini saya akan membahas mengenai dua soal. Yang pertama ada kita mengerjakan metode tidak langsung pada laporan arus kas. Lalu yang kedua ada kita akan membuat jurnal untuk mencatat koreksi atas perubahan yang udah ada di soal. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan. Nah, pertama-tama yang harus kita lakuin adalah kita mau cari selisih dari 2021 ke 2022. Nah, di sini ada kasnya. Selisihnya diketahuinya segini. Dari 58.500 dikurangi dengan 23.500. Jadi kalau selanjutnya ada piutangnya, berarti 12.250 dikurangin dengan 10.000. Hasilnya segini. Tarik dulu ke bawah. Nah, kita udah cari ini selisih-selisihnya. Selanjutnya, sebelum kita mau ngerjain soal, kita tuh harus ngerti dulu, karena kan di soal ini yang digunakan metode tidak langsung ya. Kita tuh harus ngerti dulu apa sih metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, kalau metode langsung itu kita ngomongin kayak kita ngomongin tentang mutasi rekening. Jadi misalnya tuh kayak gini. Aku ada uang di bank sebesar 10 juta. Aku beli meja nih misalnya. Uangku berkurang nih. Nah, jadi ya udah itu aja, kita mengurangin, berarti kita beli meja itu kita mengurangin kas, berarti kita beli barang, uangnya berkurang, berarti masuk ke mana? Ke kas, berarti masuk ke pengeluaran kas, masuk ke investasi untuk beli peralatan. Nah, ya udah, itu benar-benar kita cuman ngomongin dari mutasi rekening bank kita atau kas kita, itu tuh keluar masuk uangnya tuh berapa. Nah, berarti kalau misalnya nih kita memposisikan diri kita jadi kasir nih, pas scan, ada uang masuk nih 5.000. Ya udah, kita berarti tinggal mengklasifikasikan ini masuknya kemana, investasi atau operasional atau pendanaan. Misal juga nanti ada keluar 10.000 juga, ya udah kita tinggal mengklasifikasikan. Jadi benar-benar kalau di metode langsung ini kita cuma tinggal ngomongin duitnya. Jadi uangnya itu nanti masuk atau uangnya keluar, duitnya ada atau uangnya itu nggak ada. Nah, tapi kalau misal tidak langsung itu kita tuh ngomongin laba rugi. Jadi laba rugi itu gimana? Laba rugi itu termasuk apa ya? Data histori gitu. Data yang udah kita bentuk, yang udah jadi laba rugi nih. Tapi yang diketahui di soal ini kan, nah ini nih, itu malah neraca kita. Nah, akhirnya si laba rugi ini kita buat sendiri dari si data tambahan ini. Nah, laba ruginya ini kan dari awal nih kita lihat nih selisihnya dulu. Nah, di sini berangkat dari sini nih 35.500. Berarti nanti ya ini yang kita cari, dari mana sih 35.500 ini dapat dari mana, terus kegiatannya itu apa aja, gimana aja, 35.500 nih dapat dari mana. Nah, nanti itu jadinya nanti ini tuh yang kita cari, geraknya tuh 35.500 tuh geraknya tuh ngapain aja sih. Ya wes, setelah itu kan udah nih kita selisihkan semua nih kita semua. Nah, beberapa juga ada yang dipakai, ada yang enggak. Nah, biasanya yang banyak dipakai itu aset sama piutang. Misalnya kayak gedung ini dipakai nih, aset-aset nih dipakai. Soalnya ada cadangan kerugian piutang ini juga dipakai. Nah, piutang, utang, akumulasi depri ini juga nanti dipakai buat ngitung juga kan, utang juga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal. Nah, sekarang kita masuk ke
mencari ini. Sekarang kita masuk ke soal mencari. Pertama-tama kita mau cari laba bersihnya dulu atau net income-nya dulu. Nah, di sini kan ada ini, ada laba ditahan ini. Nah, laba ditahan 2022 40.750 itu tuh nggak boleh ya langsung dimasukin ke net income tadi, itu tidak boleh dimasukin langsung. Nah, jadi kita tuh harus cari dulu laba bersihnya itu nanti dia tuh berapa. Jadi kita mau cari dulu dari laba ditahan tadi, laba ditahan rumusnya laba ditahan awal. Berarti maksudnya tuh laba ditahan awal itu laba ditahan tahun 2021 ya. Lalu ditambah dengan laba bersih. Nah, kita cari dulu. Jadi dia berapa? Nah, jadi laba ditahan tahun 2022 itu sama dengan 15.000 dari mana? Itu dapat dari sini. Nah, laba ditahan, saya tadi bilang laba ditahan awal itu adalah laba ditahan tahun 2021. Laba ditahan 15.000 dapat dari ini, laba ditahan 15.000 laba ditahan awal. Jadinya nanti gini ditambah dengan laba bersih, karena laba bersih belum diketahui. Jadi ya tinggal kita tulis saja sih, laba bersih. Jadi laba tahun 2022 nya berapa? 40.750. Langsung kita tulis di sini 40.750 dikurangi dengan laba ditahan awal. Langsung aja 15.000 berarti sama dengan laba bersih. Jadi kira-kira laba bersihnya berapa? Yaitu ini dikurangi dengan 40.750 dikurangi dengan 15.000. Jadinya laba bersih sama dengan 25.750. Nah, jadi laba bersihnya tuh senilai segini, 25.750. Nah, selanjutnya kita tuh di sini kan punya ini gedung kan namanya. Nah, ceritanya kan gedung ini kan kena banjir gitu. Nah, selanjutnya di sini tuh kan di data tambahan itu kan udah jelasin kalau ada gedung. Kita tuh ceritanya di sini tuh soal ini kita tuh punya gedung. Nah, dan ceritanya lagi gedung ini kena banjir. Terus kita tuh ngeklaim asuransi nih. Nah, gedung ini kita tulis dulu. Nah, ada gedung senilai 29.750. Ini dari sini nih
29.750 itu dapat dari nilai gedung pada tahun 2021 nih. Lalu kita depre, aku masih depre gedung. Kita kurangin 6 gitu. Kita kurangin 6.000 itu dari sini. Nah, akumulasi depre gedung. Lalu selisihnya itu dari selisihnya dari ini dikurangin ini ya. Jadinya dia ada namanya nilai buku gedung. Nih, nilai buku gedung nih itu nilai buku gedungnya dari 29 dikurangin dengan nah jadinya 23.750. Nah, jadi itu kan kita untung kan dari gedung ini, dari nilai buku ini. Selanjutnya kita ada klaim asuransi gedung. Asuransi gedung jadi 33.000. Lalu ada pajak, perlu ya dikurangin pajak karena nih ada tulisannya nih setelah dikurangi pajak. Kita perlu ngurangin pajaknya. Kita perlu lalu ada kita namanya gain atas banjir. Nah, itu ada di sini di 13.200. Oke. Jadi kalau di sini tuh kita masuk kemana sih? Nah, ini saya jelasin dulu. Kalau di sini itu kita masuk nih, pajak masuk ke investasi. Jadi dia dimasukin di laporan arus kas, masuk ke investasi. Lalu gain atas banjir ini nanti yang akan masuk ke biaya arus kas operasional. Oke, selanjutnya jadi ini ya, masuk ke investasi, masuk ke operasional. Oke, selanjutnya lanjut lanjut nah tadi gain atas banjir itu masuk ke operasional ya, karena di operasional itu kita ngurangin, karena kan kita kayak kita itu ngurangin karena uangnya ibaratnya kayak kita itu bukan mengakui uangnya, kita balik lagi kita pakai metode tidak langsung.
Jadi kita bukan ngomongin uang keluar atau masuk. Dalam bukti kasnya itu kita nggak ngomongin itu, tapi yang kita omongin tuh tentang laba ruginya. Jadi gainnya, keuntungan kita itu mengurangi operasional, tapi asuransi gedungnya itu menambah investasi. Nah itu tuh tadinya salah satu bedanya, tidak langsung itu ya gitu. Kas malah menambah uang kita. Ketika kita loss, kita rugi, di laba rugi itu kita nih mengurangi nih, tapi di cash flow itu harus kita tambah, karena cash flow itu kan ngomongin duitnya, uangnya. Nah, berarti kayak semisal di laba rugi nih, loss itu mengurangi, tapi di cash flow dia nanti menambah. Jadi semua akun yang ada di cash di laba rugi, misalnya dia menambah ya, berarti semua akun yang ada di laba rugi tapi masuk ke cash flow, nanti dia jadinya dari laba rugi menambah, di cash flow tuh jadinya mengurang. Nah pokoknya kayak berkebalikan gitu, bertolak belakang gitu, jadinya kayak kebalikan dari laba rugi. Nah di cash flow itu juga gini. Itu khusus untuk yang operasi saja. Jadi untuk investasi sama pendanaan itu tetap sama. Nah lanjut nih, ada penjualan lanjut ada penjualan investasi ekuitas. Nah, di sini tuh ternyata ada investasi ekuitas kan. 3.000. Ada 3.000 nih. Biaya investasi ekuitas. Nah, ini ada 3.000 nih. Lalu dijual lebih ada 1.500. Jadi kita mau hitung kas masuknya tuh jadi berapa ya. Saya ngomong yang nomor apa, informasi kelima. Investasi ekuitas sama dengan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Jadi kas masuk kita itu ada 4.500. Nah kas masuknya ini tuh investasi, masuk ke investasi. Masuk ke investasi. Lalu untuk gainnya ini nanti kita masukin ke operasional pasti. Nah, balik lagi, tapi gain itu malah mengurangi operasional, tapi si kas masuk ini, penjualan investasi ini kita akuin menjadi penambah investasi senilai ekuitas ditambah kelebihan, dijual kelebihan ini senilai 4.500. Lalu ada peralatan. Nah selanjutnya nih ada peralatan di informasi tambahan nomor 1, data tambahan nomor 1. Nah di sini nih ada selisih nih peralatan dari 2021 ke 2022, ada di sini dari 20.000 ke 40.000. Nah wesel ini supaya jangka panjang, di sini kan dia bilang
kas dan surat nih di sini. Kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16 diberikan untuk akuisisi peralatan. Nah, berarti dari 20.000 peralatan itu wesel jangka panjangnya 11.000. Kas yang terpakai itu berarti sisanya. Nah, berarti nilai investasi pembelian ini masuk ke investasi. Nah, kita tulis dulu akuisisi peralatan. Ada tadi wesel jangka panjang, lalu ada kas yang terpakai, hasilnya jadi nilai investasi pembelian peralatan. Oke, ini nilainya. Akuisisi peralatan seperti yang tadi udah saya jelaskan, itu ada di 20.000 dari nilai peralatan 2021. Lalu wesel jangka panjangnya ada di 11.000 dari data neraca tahun 2021 wesel bayar jangka panjang. Lalu kas terpakainya ada 5.000. Nah, selanjutnya nilai invest pembelian peralatannya ada di 15.000 seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini tuh masuk ke investasi. Nah, masuk ke investasi. Jadi nilai investasi pembelian peralatannya ada di 15.000. Pertanyaan sekarang, kasnya nanti dimasukin atau tidak? Jawabannya adalah enggak. Karena kita lagi ngomongin laba rugi. Jadi kalau misal kas keluar atau masuk. Jadi kayak gini nih. Jadi tidak perlu kita masukin. Karena yang nanti kita masukin itu gain atau loss atau deprenya nanti. Nah, lalu selanjutnya ada penurunan saldo akumulasi peralatan. Langsung aja kita tulis penurunan saldo akum depresiasi peralatan. Akumulasi dep peralatan. Nah, di sini akumulasi depresiasi peralatan tuh minus 2.500. Penyusutan penjualan peralatan ada di
Ini kita udah hitung ya, 3.300 itu hasil dari ini disusutkan 30% dari penjualan peralatan. Lalu selanjutnya hasilnya berarti penyusutan peralatan tahun 2022 itu adalah sebesar 800. Dari sini kan punya cost on sale nih. Cost on sale-nya itu dapat dari 7.700 di sama ini 2.500. Jadinya 5.200. Ini laba rugi, tapi di cash flow dia menambah. Jadi tetap berkebalikan. Sisanya pas kita jual barangnya, ini amortisasi hak ciptanya dari mana? Ini dia di selisihnya ini. Jadi kita masukin yang 2.500 ini. Oke. Nah, ini kan loss berarti jadi gini. Sebentar kita biaya dulu. Selanjutnya ada bunga dan pajak. Nah, bunga dan pajak ini kan kayak diibaratkan dalam bentuk kas. Nah, karena dia mempengaruhi kas langsung, jadi dia ini tidak diakui ke mana-mana. Book value. Lalu loss on sale. Nah, di sini kan punya loss on sale nih. Loss on sale-nya itu dapat dari 7.700 di sama ini 2.500. Jadinya 5.200. Nah, tadi karena ini loss ya. Nah, karena ini loss, jadi dia itu menambah karena menambah si cash flow-nya tadi ini. Nah, terus ada hak cipta. Nah, karena kan di sini kan tidak ada akumulasi hak cipta, karena tapi dia aset, jadi di sini kan juga harus kayak diamortisasi gitu. Hak cipta depre mengurangi laba rugi, tapi di cash flow dia menambah ya, jadi tetap berkebalikan kayak tadi yang saya jelaskan. Ini amortisasi hak ciptanya dari mana? Ini dia di selisihnya ini, jadi kita masukin yang 2.500 ini. Selanjutnya ada bunga dan pajak. Nah, bunga dan pajak ini kan kayak diibaratkan dalam bentuk kas. Nah, karena dia mempengaruhi kas langsung, jadi dia ini tidak diakui ke mana-mana. Jadi kayak tidak masuk ke metode langsung, tidak masuk juga ke laba rugi, karena dia tuh masuknya ke metode langsung harusnya, karena dia langsung mengurangi kas gitu. Ini hasilnya ada di totalnya berarti 7.000. Lalu di sini langsung kita
bikin laporannya. Awal dari net income, rasional, langsung aja kita masukkan. Ada di 25 tadi. Ini laba bersih nih 25.570. Langsung kita masukkan 750. Lalu kita masukkan ke operasional. Lalu operasional ada 800. Operasional menambah depresiasi peralatan. Nah, ini menambah depresiasi depresiasi peralatan. Nah, kita tinggal masukin ke ininya, ke laporan arus gasnya. Ada operasional masuk tadi seperti yang udah saya jelaskan. Yang udah masuk operasional ini ada depresiasi peralatan, kita yang masuk ke operasional juga. Lanjut, ada loss on sale tadi juga masuk ke operasional. Mana tadi ini nih, loss on sale masuk ke operasional. Jadi notes yang paling perlu diingat itu adalah kalau di laba rugi itu dia loss tuh laba rugi dia mengurangi, tapi nanti di operasional arus kas dia akan menambah seperti ini. Nah, seperti ini.
di sini piutang naik itu dapat dari D3 itu ini selisih piutang ditambah sama cadangan kerugian piutang. Jadi piutang naik itu hasil dari ini ditambah dengan ini cadangan kekurangan piutang. Jadi hasilnya segini. Lalu persediaan naik, kita tinggal lihat aja di sini. Persediaannya naik, selisihnya itu jadi 2000. Kenaikan utang usahanya 1000. Nih, dari utang naiknya 1000. Oke. Jadi kita totalkan dulu total operasional. Total operasionalnya sama dengan totalkan dulu hasilnya ada di minus persediaan. Ini jangan lupa untuk persediaan naik minus, piutang naik juga dia minus. Minus. Ini minus 3.750. Minus 3.750. Lalu ini juga minus. Oke. Jadi hasilnya nanti dia minus 13.250. Lalu kita tulis aja kas bersih dari aktivitas operasional. Kas operasi adalah sebesar 12.500. Ini dapat dari mana? Dapat dari net income-nya dikurangi dengan net income-nya dengan total operasional. Hasilnya segini. Lanjut, kita masuk sekarang ke investasi. Yang pertama ada klaim itu dia masuk ke aktivitas investasi. Klaim asuransi gedung, sekali lagi karena gedung.
Jadi dia masuk ke aset jangka panjang. Asuransi gedung. Selanjutnya yang masuk lagi ada plus. Ada penjualan investasi ekuitas. Nah, selanjutnya yang masuk lagi ada penjualan peralatan. Selanjutnya yang mengurangi ada pembelian peralatan. Kalau kita total investasi. Oke, sekarang klaim asuransi gedung. Kita cari tadi klaim asuransi gedung. Klaim asuransi gedung ada di 37.000 karena hasil dari hasil dari klaim asuransi gedung ditambahkan dengan pajaknya juga, jadi 37.000. Selanjutnya penjualan investasi dia 4.500 karena nih kita lihat di sini penjualan investasi kas masuknya ada 4.500 dan ini masuk investasi, lalu ada 4.500. Selanjutnya ada penjualan peralatan. Penjualan peralatan ada 2.500. Selanjutnya pembelian peralatan dia ada di sini di minus karena dia mengurangi. Lalu kita totalkan hasilnya. Kita totalkan hasilnya total investasi ada di 29.000. Lalu kas bersih dari aktivitas investasi ada di gini. Lalu selanjutnya ada pendanaan. Selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Nah, pendanaan ini yang pertama yang masuk adalah pembayaran dividen. Bayaran dividen dia mengurangi. Lalu ada pembayaran utang jangka pendek, dia juga mengurangi. Yang selanjutnya ada total pendanaannya. Lalu ada kas bersih dari aktivitas pendanaan.
sekarang kita lihat dulu pembayaran dividennya ada di 5.000. Kita cek. Dan dividennya nih, informasi nomor ketiga, pembayaran dividennya yang dibayarkan adalah 5.000. Jadi kita tulis 5.000. Lalu pembayaran utang jangka pendek dia ada di sini 1.000. Ini hasil jangka pendek 1.000. Lalu ada total pendanaannya, jadinya jangan lupa ini untuk di minus. Ini juga di minus, dia mengurangi, mengeluarkan kas. Oke, lanjut. Berarti ini dia hasilnya adalah minus 6.000. Jadi kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah kas bersih investasi dikurangin dengan nih. Nah, maaf. Sama dengan ini sama dengan total pendanaan. Jadi kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah 35.000. Nah, ini harus sama nih sama selisihnya. Nah, jadi kalau kita udah nemu nih selisihnya nih sama, kita cari nih. Tadi kita udah tahu apa aja yang dilakukan, kasnya keluar gimana, ya lalu ada aktivitas dari data tambahan. Lalu kita udah dapat kas bersihnya adalah 35.500. Ini kita sama dengan selisih, berarti nanti kita tuh tahu bahwa kenaikan kasnya itu ada di 23.000. Lalu kas akhirnya ada, jadi kita tahu dari selisihnya, berarti kas awalnya 23.500 ditambah dengan selisihnya yang udah kita dapat tadi. Nah, jadi hasilnya 58.500, benar sesuai dengan yang ada di soal, yaitu ada di neraca, yaitu sebesar 58.500. Selanjutnya nomor 2, Caki Group sedang proses melakukan accrual dalam proses penjualan yang masih harus dibayar. Nah, accrual ini adalah accrual ini mengakui beban terutang, intinya gitu. Jadi beban itu diakui duluan, tapi sebenarnya dia itu belum dibayar. Nah, 2 tahun terakhir mengakui 6.500, berarti ada kayak beban pada utang gitu. Jadi sebenarnya kita jurnalnya gini harusnya. Nah, kita jurnal beban. Jadi kayak utangnya itu ngelawan si return earning ini karena udah beda tahun. Tapi ya apapun itu, kalau udah beda tahun dibuangnya kayak ke return earning gitu. Nah, tapi kalau misal sama dalam pembukuan itu, kita bisa ngakui jadi beban. Cuman kalau udah enggak, berarti ya udah enggak. Nambah utang karena belum dibayar. Sebesar
6.500.000. Lalu di bawahnya juga lanjut ini sebesar bebannya ada di sini 5.500. Lalu ada utang komisi sales itu ada 12 juta. Nah, ini untuk jurnalnya tahun 2021. Cuman sebenarnya kalau misal mau dipisah gitu ya, ini tuh ini untuk jurnalnya yang nomor 1. Lanjut kita ke nomor 2. Itu ada per 31/2022 itu yang salah ini understated. Nah, ini ada understated itu berarti dia kekurangan untuk mengakui si persediaannya 26 sama 29 di sini. Balik lagi kalau tahun yang udah lalu berarti kita akuin di return earning. Jadi COGS 26 sama 29. Jadi return earningnya karena di sini understated berarti kita harus tambah. Nah, terus yang di 2022 itu diakuinya di COGS ini. Harusnya itu COGS plus inventory. Jadi inventorinya ditambah dengan 16.700. Jadi COGS-nya 16.700. 16.700.000 maaf. Nah, si inventorinya dia 38.300. Nah, lalu untuk RE-nya ini RE return earning jadi inventorinya jadi COGS-nya 16.700, lalu inventorinya 38.300, 38.300. Habis itu RE-nya jadinya 55 juta. Jadi di kasus ini tuh apapun yang under 2022 kita buangnya ke return earning. Karena kan juga udah tutup buku, jadi kita tuh kayak tidak bisa mengganti akun-akun lain. Yang cuman bisa keganti adalah return earning atau laba ditahan. Nah, kalau di 2022 karena masih bisa nih, masih buku ini ada tulisannya di soal buku masih terbuka untuk 2022, berarti kita tuh kayak masih bisa pakai juga akun yang ada di tahun 2022 ini. Karena kan kalau 2021 itu udah tutup buku, berarti kita harus semua itu buangnya ke return earning gitu. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3, peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun, tidak memiliki nilai residu, dibeli tahun 2020, berarti tahun 2022 sisanya 8 tahun. Depresiasi ketika dia 8 tahun adalah kita pakai 1
satu tahunnya berarti 8 juta ya. Nah tapi di metode lama 2 tahun ini dia udah mengurangi 12.600, jadi ada kelebihan depresiasi, kelebihan metode ada kelebihan. Jadi ini kita jurnal dulu, itu hasilnya segini. Nah harusnya tuh kan sebenarnya depre cost sama akumulasi depre. Nah karena ada kelebihan makanya itu kita tuh harus membalik ini, jadinya nanti akumulasi depre pada depresiasi cost. Kalau aslinya harusnya itu depresiasi cost pada akumulasi depre, tapi karena ini kita dibalik. Nah selanjutnya nomor 4, prior 2022. Jadi sebelum 2022 berarti dia mengakui ini ada selisih 45 juta nih. Di prior 2022 ada selisih 45 juta, sedangkan di 2022 dia ada selisih 40 juta. Di prior 2022 ada 45 juta. Nah yang kita hitung itu tali pajak belum mencatat beban pajak dan terutang pada 2022, sehingga jadi maksudnya itu kita itu ngakuin beban pajak 40% untuk si prior 2022 atau sebelum 2022 ini. Nah ketika 2022 ini diakui full 40 juta, tapi sebelumnya atau yang prior kita tuh hitung dulu, kita ngitung 40% nya. Jadi gini, jadi kita lihat dulu, kita tulis dulu sini, lalu ada akumulasi depre 2021, lalu juga ada sisa penyusutan 2022, nilainya 36.000. Sisa penyusutannya ada 64.000. Langsung aja ya, karena selisih ya 100 juta, maaf maksudnya juta, 100 juta dikurangi dengan 36 juta jadinya kan 64 juta. Lalu sisa umurnya tadi kan harusnya kan 10 tahun, tapi dari 2020 kita udah pakai, jadi dikurangi 2 tahun ke 2022, jadi hasilnya 8 tahun. Lalu ada depresiasi, lalu ada juga pencatatan metode depresiasi metode, depre metode. Jadi kayak kita tuh kayak pakai metode baru gitu. Lalu ada selisih depresiasi, ini ada di 8 juta karena udah sisa 8 tahun juga.
Lalu ada pencatatan metode depresiasi, itu ada di 12.600 juta. Lalu ada salah, ini harusnya gini, depresiasinya 8 juta, maaf, karena seumur ini. Lalu ada catatan DP metode, itu ada 12.600 juta. Lalu ada selisihnya adalah ini selisihnya adalah minus ini, maaf, selisihnya ada minus ini tambah ini. Ini selisihnya ada ini. Selisihnya 12.600 dikurangi dengan 8 juta. Jadi dia minus 4.600. Nah, lalu kita ini construction in progress, kita bikin jurnalnya construction in process, ya, karena proses ini. Lalu ada di sisi kredit ada depresiasi, depresiasi liability. Lalu pada sisi kredit juga ada construction revenue tahunnya 2022. Lalu ada retained earning. Hasilnya angka-angkanya segini, juga 18 juta. $40 juta, lalu 27 juta. Nah, ini hasilnya. Lalu untuk prior 2022, prior 2022, tadi kan seperti di soal ini, kita ikuti soal. Sebentar, kita ikuti soal. Ini 2022. Nah, ini percentage of completion, percentage of completion. Lalu ada cost recovery. Lalu kita cari lagi selisihnya berapa. Nah,
Di sini 150 juta. Lalu di bawahnya 60 juta. Kita ikuti soal. Lalu maaf salah, 60 juta. Lalu ada ikuti soal lagi, cost recovery-nya ada 105 juta untuk yang prior itu 2022. Lalu untuk 2022 kita cost recovery-nya ada 20 juta. Jadi selisihnya di sini ada 45 juta seperti yang tadi udah saya jelaskan di awal. Kita harus cari selisihnya dulu. Selisihnya 45 juta, lalu di sini ada 40 juta. Nah, selanjutnya kita cari RE-nya itu naiknya tuh dia berapa sih? Ada pengaruh tahun sebelum. Pengaruh tahun sebelum itu kan ini yang udah di soal yang udah dijelaskan ini, ada selisih sebesar 45 juta. Ada selisih sebesar 45 juta dan juga kena pajak 40%. Ya kan? Jadinya selisih pengaruh tahun sebelumnya ada di 45 juta ini. Lalu pajak 40%-nya 18 juta. Ini dari sini dikali 40%. Jadi 18 juta. Jadi RE-nya naik sebesar. Tinggal dikurang aja. RE naik, dia selisihnya berapa, berarti ini sama ini diselisihkan aja sama dengan ini dikurangin dengan pajak sebesar 27 juta. Jadi pajak 2022 ini kayak diabaikan. Jadi pendapatannya diakui penuh sebesar 40 juta tadi. Baik, mungkin sekian saja penjelasan soal dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.